Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Asegaf. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem perpipaan industri kimia untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi perpipaan di Universitas Janu Badrun. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kaya akan cabang produksi yang didapat dari alam, salah satunya yaitu industri kimia. Industri kimia merujuk pada suatu industri yang terlibat dalam produksi zat kimia. Industri ini mencakup petrokimia, agrokimia, farmasi, polimer, dan zat. Industri kimia terlibat dalam pemrosesan bahan mentah yang diperoleh melalui penambangan, pertanian, dan sumber-sumber lain menjadi material, zat kimia, serta senyawa kimia yang dapat berubah produk akhir atau produk yang akan digunakan di industri lain. Industri kimia juga merupakan sektor industri yang menggunakan sistem perpipaan dalam tahap eksplorasi. Next. Tujuan dalam sistem perpipaan adalah untuk mengetahui sistem perpipaan terutama di industri kimia, untuk mengetahui pipa yang digunakan, untuk mengetahui studi kasus sistem perpipaan pada industri kimia, dan untuk mengetahui proses flow diagram dan piping and instrumentation diagram. Lanjut. Sistem perpipaan pada industri kimia. Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang sering digunakan untuk memindahkan fluida maupun campuran fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam dunia industri, sistem perpipaan banyak digunakan untuk membantu proses produksi. Pipa-pipa yang digunakan umumnya dirancang sedemikian rupa sehingga umur kerjanya mencapai jangka waktu tertentu yang diharapkan mencapai 100.000 jam operasi. Pada pipa, air yang sedang mengalir dapat menyebabkan bahaya jika katup turbin secara tiba-tiba ditutup karena menimbulkan dorongan air yang mengakibatkan bertambahnya tekanan dalam pipa. Demikian pula jika katup terbuka secara tiba-tiba saat air tidak mengalir atau diam, yang dapat menimbulkan kehampaan. Kedua peristiwa ini dapat mengakibatkan kerusakan pada pipa. Pertama, karena bertambahnya tekanan yang terlalu besar, dan peristiwa kedua adalah karena memperoleh tekanan udara dari luar. Lanjut. Tujuan perancangan sistem perpipaan. Beberapa tujuan dari perancangan sistem perpipaan sebagai berikut. A. Menentukan jenis material yang sesuai dengan kondisi kerja seperti tekanan eksternal atau internal, suhu, korosi, dan lain-lain. B. Standar kode, di mana yang sesuai untuk diaplikasikan pada sistem perpipaan yang akan dirancang. Pemilihan standar kode yang benar akan menentukan arah perancangan secara keseluruhan, baik dari segi biaya, safety design, dan stress analysis. C. Perhitungan dan pemilihan ketebalan pipa. Pemilihan ketebalan pipa sebaiknya memenuhi kriteria cukup, aman, dan ketersediaan stok di pasaran. D. Dengan cara bagaimana sistem perpipaan akan dikoneksikan satu sama lain, jenis sambungan, dan material sambungan seperti apa yang sesuai. E. Bagaimana planning dan routing dari sistem perpipaan akan dilakukan. General agreement dan routing sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan aspek inherent safety design. Konsumsi pipa seminimum mungkin tanpa mengorbankan dan mengurangi kemampuan, fungsi, dan operasional dari peralatan yang terkoneksi. Lanjut. Macam-macam pipa berdasarkan kegunaannya. A. Pipa baja karbon. Pipa baja karbon biasanya banyak digunakan di industri migas.
Pipa ini memiliki kekuatan yang tinggi, kenyal, dan tahan lama. Kelemahannya adalah tidak tahan terhadap serangan korosi, karbonat, dan air laut. Oleh karena itu, pipa baja karbon tidak dipasang di bawah laut maupun di dalam tanah akan menggunakan lapisan khusus agar tidak diserang zat korosif. Pipa baja. Pipa jenis ini mempunyai sifat tahan terhadap oksidasi dan zat yang korosif. Untuk fasilitas LNG, jenis pipa ini dipakai pada CO2 removal unit untuk menyalurkan karbonat dan untuk flare stack. Stainless steel pipe memiliki thermal strength yang tinggi, 1,5 kali karbon steel. Pipa besi tuang. Pipa besi tuang golongan kelas yang tahan akan korosi. Besi tuang memiliki kekerasan tinggi, tetapi memiliki kerapuhan yang tinggi pula. Besi tuang tidak baik dipakai untuk fasilitas yang memiliki kontraksi dan getaran tinggi. Pipa galvanis. Pipa jenis ini adalah jenis karbon steel, namun bagian luar dan dalam pipa dilapisi dengan seng agar tetap tahan karat, digunakan untuk saluran air dan conduit. Pemilihan bahan. Material pipa ada berbagai jenis. Bagaimana cara menentukan material yang harus digunakan untuk menentukan material, terutama untuk industri? Faktor yang paling penting adalah fluida akan apa yang mengalir di dalamnya. Selain itu, kondisi luar dari pipa juga mempengaruhi. Dan terakhir tentu saja sisi ekonomi juga menjadi dasar pemilihan material. Faktor penentu pemilihan bahan pipa. A. Pertimbangan pokok harus diberikan kepada bahan dengan ketersediaan pasar yang baik dan didokumentasikan fabrikasi dan kinerja pelayanan. B. Pencampuran material yang tidak terlalu bermacam-macam jenisnya. C. Life design. D. Operating condition. E. Metode perlindungan korosi. F. Ketersediaan bahan. G. Pemeliharaan dan tingkat redundansi sistem. H. Weight reduction. I. Inspeksi dan pemantauan korosi. C. Pengaruh lingkungan eksternal dan internal termasuk kompatibilitas bahan yang berbeda. K. Evaluasi probabilitas kegagalan, mode kegagalan, kritikalitas, dan konsekuensi. I. Isu lingkungan yang berkaitan dengan hambatan korosi dan perawatan kimia lainnya. M. Analisis LCC akan menjadi dasar untuk pemilihan bahan. Lanjut. Di sini saya ingin menceritakan tentang studi kasus di dalam sistem kimia yang terkhusus pada industri farmasi. Industri farmasi sangat memerlukan penyediaan air bersih yang secara kualitas memenuhi standar yang berlaku. Secara kuantitas harus memenuhi kebutuhan industri, sehingga proses produksi tersebut dapat berjalan dengan baik. Sumber air di perusahaan farmasi seperti PT Bayer Indonesia menggunakan dua sumber, yaitu air artesis dan air pump. Untuk mendapatkan air yang sesuai dengan spesifikasi dan kualitas air industri farmasi, maka air perlu diolah. Di PT Bayer Indonesia ada dua plant pengolahan air, yaitu portable water plant dan purified water plant. 1. Portable water plant. Proses pengolahan portable water ini sangat besar dilakukan secara fisika dan sebagian kecil secara kimia. Air baku yang digunakan bersumber dari air pump dan air artesis. Dalam industri farmasi, menggunakan portable water meliputi berbagai aspek dalam suatu pabrik, seperti diantaranya adalah sebagai berikut. Sebagai kebutuhan rumah tangga perusahaan, sebagai
air pendingin pada cooling tower sebagai air baku pada purifying water plant. 2. Purifying water plant. Proses purifying water plant sebagian besar dilakukan pengolahan secara kimia. Sumber air yang digunakan pada proses ini adalah portable water. Dalam proses pembuatan obat dilakukan air yang higienis, steril, dan murni sehingga proses dan penetapan standar kualitas air dilakukan secara ketat dan serius karena menyangkut kesehatan manusia. Penggunaan purified water pada industri farmasi adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pencuci alat proses produksi. 2. Sebagai bahan baku untuk produk. 3. Sebagai umpan kettle pada boiler. Berikut ini adalah gambar flow diagram dan piping and instrumentation diagram dari skema kedua proses yang tadi. Yang ini adalah portable water plant dan yang ini private water plant. Lanjut. Dari pemaparan tadi terdapat kesimpulan yang sebagai berikut. 1. Sistem perpipaan sangat berperan penting di industri kimia dalam kegiatan produksi. Tidak hanya di industri kimia saja, di industri lainnya sistem perpipaan juga sangat penting dalam kegiatan produksinya. 2. Sistem perpipaan pada industri kimia termasuk di industri farmasi dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi dan butuh waktu yang lama untuk mengantisipasi kebocoran pada pipa. 3. Sistem perpipaan pada industri kimia sangat membutuhkan sekali konsumsi air bersih. Oleh karena itu, diperlukan perawatan pipa agar air yang digunakan tidak terkontaminasi. Saran. Dalam sistem perpipaan di industri kimia, diperlukan SDM yang berpengalaman serta mengedepankan kebersihan dan keselamatan kerja agar dalam melakukan kegiatan produksi tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.